Materi katekesi mingguan 6 April 2025. Gereja Bethel Tabernakel, Risalah Tulungagung. Tema Alkitab. Dari sekian banyaknya aliran Kristen, ada satu hal yang menjadi kesamaan setiap aliran, yaitu kitab suci atau Alkitab. Sepanjang sejarah kekristenan, Alkitab telah mengalami perubahan susunan, penambahan ataupun pengurangan dari banyak sekali terjemahan. Ada banyak sekali versi kitab yang beredar di seluruh dunia, dan semua versi itu pasti ada yang meyakininya sebagai versi yang paling benar. Sekalipun ada banyak sekali versi, bahkan ada cukup banyak versi yang menyesatkan. Ada kesamaan pada Alkitab dari tiap-tiap versi itu. Kesamaannya adalah Alkitab terbagi menjadi dua bagian utama, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Pada katekesi minggu ini, kita akan bersama mendalami bagaimana Alkitab kita terbagi menjadi dua bagian dan apa maksud dari kata perjanjian. Pertama-tama, kata perjanjian diambil dari bahasa Ibrani berit dan juga dalam bahasa Yunani diatheke, yang berarti perjanjian, yang artinya lebih seperti kesepakatan. Dan di kitab suci kita dapat dipandang sebagai kitab perjanjian antara Tuhan dan kita manusia. Lalu bagaimana bisa ada perjanjian lama dan baru? Pemahaman yang paling mudah dimengerti adalah perjalanan lama. Perjanjian lama adalah masa sebelum Kristus, sementara perjanjian baru adalah masa saat dan setelah Kristus. Perjanjian lama memiliki 4 perjanjian utama yang dilakukan Allah dengan manusia. Perjanjian yang pertama adalah antara Allah dan seluruh bumi, melalui Nuh dengan tanda pelangi. Perjanjian Allah dengan Nuh terus berlangsung selamanya. Kemudian perjanjian kedua dilakukan Allah dengan Abraham dan keturunannya, ditandai dengan sunat. Perjanjian antara Allah dengan Abraham diperbarui oleh Allah pada perjanjian yang ketiga, yaitu pada zaman Musa. Perjanjian ketiga ini adalah antara Allah dengan umat Israel. Jadi perjanjian ketiga ini tidak mencakup semua keturunan Abraham, tetapi hanya keturunan Israel. Perjanjian Allah dengan bangsa Israel ditandai dengan Paskah. Isi utama perjanjian ini adalah bahwa Allah akan membawa kebebasan dan keselamatan pada bangsa Israel. Kemudian perjanjian keempat dilakukan Allah dengan Daud. Perjanjian ini sebagai pelengkap perjanjian dengan bangsa Israel. Allah berjanji pada Daud bahwa keselamatan Israel akan datang dari keturunan Daud, dan keturunannya itu akan berkuasa selama-lamanya. Itulah 4 perjanjian utama yang terdapat dalam perjanjian lama. Dari keempat itu, perjanjian menjadi fokus utama adalah perjanjian antara Allah dan bangsa Israel sebagai umatnya. Sementara perjanjian baru adalah tanda bahwa Allah memenuhi semua janjinya yang terdapat dalam perjanjian lama. Setelah semua perjanjian itu terpenuhi, maka Allah mengadakan suatu perjanjian yang baru. Perjanjian baru adalah benar-benar perjanjian antara Allah dengan semua manusia. Perjanjian lama memiliki ciri khas di mana Allah menjanjikan sesuatu pada umatnya dengan syarat-syarat dan segala macam peraturan. Sementara perjanjian baru memiliki sifat dan ciri yang lebih romantis. Perjanjian baru adalah perjanjian antara Yesus Kristus dan gerejanya. Perjanjian baru adalah janji kedua pihak untuk saling memberi diri dan saling mengasihi sampai hari pernikahan mereka itu. Istilah perjanjian baru pertama kali disebutkan oleh Nabi Yeremia yang menubuatkan bahwa Tuhan akan membuat perjanjian baru dengan umatnya. Kemudian Tuhan sendiri menggenapi nubuat itu dalam Lukas 22 ayat 20 yang menyatakan bahwa darahnya ditumpahkan dalam cawan perjanjian baru. Jadi perjanjian kita dengan Tuhan itu disahkan atau dimaterialkan dengan darah Kristus yang kita minum dalam perjamuan kudus. Dalam perjanjian ini,
Jika sebagai gereja adalah seperti gadis yang menjadi yang menunggu kedatangan hari perkawinannya dengan setia, sekalipun hari itu seorang tidak segera hadir, tetapi sesungguhnya kedua mempelai selalu bersama dan saling mengasihi. Sekalipun mempelai wanita itu mungkin seringkali berselingkuh dalam dosa-dosa, lebih cinta hal duniawi daripada cinta mempelainya. Tetapi mempelai laki-lakinya tetap setia dan selalu menerimanya kembali. Memang ini adalah kisah romantis kita dengan Tuhan. Marilah kita sebagai gereja tetap setia pada mempelai laki-laki kita, yaitu Yesus Kristus sang kepala gereja. Sebagai mempelai wanita, kita harus menjaga kekristenan kita dengan menjauhkan diri dari dosa-dosa dan kecintaan pada suatu apapun selain Yesus. Semoga kita diampunkan untuk tetap setia pada perjanjian ini sampai hari pernikahan itu datang, dan kita dipersatukan dengan Yesus Kristus. Terpujilah Kristus yang hidup dan raja bersama Bapa di surga dalam persekutuan Roh Kudus. Bagi Dialah segala hormat dan kemuliaan